Sampurasun, salam hangat Bapak Ibu, Oma Opa, Saudara dan anak-anak terkasih di dalam Kristus Tuhan. Berjumpa dengan saya Pendeta Yoga Willy Pratama dalam Seduh Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, anak-anak, ada pepatah Sunda yang mengatakan kudu ngukur karena jujur, nimbang karena awak. Artinya, sebagai pribadi kita harus bisa mengukur diri. Jangan berlebihan ketika memiliki satu keinginan atau merencanakan sesuatu dalam hidup. Karena ketika apa yang kita rencanakan itu tidak terwujud, kita bisa mengalami kekecewaan yang besar dan akhirnya hidup kita tidak bisa terus berlanjut karena kekecewaan dan keputusasaan itu. Sering dalam hidup yang kita jalani, kita temukan orang-orang yang memiliki banyak angan-angan, banyak keinginan, tetapi dia tidak menggumuli. Sebagai seorang yang percaya, tidak melibatkan Tuhan dalam rancangan-rancangan hidupnya. Ada juga orang yang ingin mendapat keuntungan yang lebih besar dengan cara yang instan. Bahkan bukan memperbaiki kualitas, tetapi mencari jalan pintas. Merugikan orang lain, dan tentu sebagai umat Tuhan tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, anak-anak, dalam kehidupan sosial ada juga orang yang ingin mendapat perhatian, bahkan pujian. Tapi bukan dengan berjuang, bukan dengan menjadi teladan, malah menjadi pahlawan kesiangan yang viral karena cemoohan warganet atau netizen. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, saya teringat akan legenda tanah Sunda, Sang Kuryang. Sang Kuryang, pemuda yang tampan, yang sakti, tetapi ia mengalami kekecewaan ketika apa yang diminta oleh Dayang Sumbi, yang adalah ibunya sendiri. Tapi karena Sang Kuryang menginginkan Dayang Sumbi menjadi istrinya, padahal sudah diperingatkan. Apa yang ia inginkan, apa yang ia rancangkan, ternyata membuat dia kecewa, membuat dia marah dengan menendang perahu yang sudah dibuatnya. Saudara-saudaraku, marah, kecewa sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah. Mari kita simak firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 yang berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mari simak firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 yang berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Firman ini mengingatkan bagi kita semua bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam setiap keinginan dan rancangan kehidupan yang kita buat. Apalagi tanpa mencari lebih dulu kehendak Tuhan. Gumuli dengan doa dan renungkan firman Tuhan sebelum kita merencanakan sesuatu dan sebelum kita bertindak. Rendahkan hati dan mohon bimbingan Roh Kudus. Terlebih ketika kita akan mengambil
satu keputusan yang besar dalam hidup. Jalanilah segala perkara dengan hati yang tertuju pada Tuhan dan hiduplah selalu dalam ketaatan. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam setiap keinginan dan rancangan kehidupan yang kita buat. Apalagi tanpa mencari dulu kehendak Tuhan. Gumuli dalam doa dan renungkan firman Tuhan sebelum kita merencanakan sesuatu dan sebelum kita bertindak. Apalagi ketika kita harus mengambil satu keputusan yang besar, rendahkan hati dan mohon bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudara, jalani setiap perkara dalam hidup dengan hati tertuju kepada Tuhan dan hiduplah selalu dalam ketaatan. Jika apa yang kita kerjakan tidak berhasil atau belum sesuai dengan harapan, kita tidak akan kecewa atau marah. Sebab kita mengerjakan segala sesuatu bersama dan di dalam Tuhan. Itulah iman dan pengharapan yang harus kita miliki agar kita dapat bersyukur dan menerima setiap kenyataan hidup yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, terangilah selalu hati dan pikiran kami, agar kami tidak berjalan sendiri dan dikendalikan oleh pikiran kami yang pendek dan keinginan kami yang tidak terpuaskan. Dengan iman dan pengharapan, kami boleh berjalan bersama Tuhan, merancangkan segala sesuatu dan bertindak juga bersama Tuhan. Inilah doa kami pada hari ini kepada Tuhan, sumber hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat menjalani hari dengan dibimbing oleh Tuhan, mengalami cinta kasih-Nya sehingga kita dijauhkan dari rasa kecewa atau putus asa. Sampai berjumpa kembali dalam seduh episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.